Perawat ini sedang diejek oleh pasien. Semua orang di situ juga melihat, tetapi tidak ada yang berani maju untuk membantu perawat ini. Selain dia, Kim Yung Hee ambil sabuk dan melangkah maju. Ikatan tangan pasien mesum ini dengan erat. Pasien itu marah lalu memegang kerahnya. "Hei, apakah Anda tahu siapa saya?" Kim Yung Hee hanya tersenyum. "Tentu saja saya tahu." Pasien, tindakan ini benar-benar memprovokasi pasien itu. Dicari sutradara untuk membuat keributan. Tidak menyangka dia tidak peduli apa maupun harga dirinya sudah sutradaranya. Pahlawan wanita yang begitu kuat harus pergi untuk meminta beras. Ambil sepatu, sepatah, rusak. Berpikir apakah masih bisa bertahan dalam 2 tahun lagi ya? Pada saat itu, suara yang familiar memanggilnya kembali. Gadis kecil yang kaya ini adalah sahabatnya. Lee Sonyeon kabur dari keluarga dan pergi bermain. Sampai ke rumah, Sonyeon terpaksa harus minta tolong sama Myung Hee. Mereka bagi jadi 2 untuk tindakan. Akhirnya ketika sang ayah keluar untuk buka pintu, dia sudah berhasil lolos masuk ke dalam rumah. "Kenapa badan kamu keringat begitu?" "Aku demam, pasti demam." Latar belakang Myung Hee adalah kebalikannya. Selain kuliah, harus kerja untuk hasilkan uang. Dia harus kirim sebagian uang untuk keluarga dia. Sangat sulit untuk masuk ke sekolah Jerman. Memenangkan beasiswa penuh. Tapi tiket pesawat benar-benar di luar jangkauannya. Dia tidak bisa membayar. Hanya 1 bulan untuk mulai sekolah tahun baru. Myung Hee tidak tahu harus cari uang dari mana. Sonyeon memberi kesempatan, adalah 2 hari lagi dia akan dilamar orang lain. Jika Myung Hee bantu dia untuk ketemu dengannya, tiket pesawat jadi gampang. Setelah Myung Hee dengar itu, dia setuju untuk bantu temannya. Tapi dia harus ketemu dengan anak orang kaya. Tidak bisa kehilangan reputasi. Teman itu dengan murah hati mengeluarkan semua barangnya untuk dipilih. Setelah selesai pilih pakaian, terlihat dia sangat mirip dengan anak orang kaya. Sebelum pergi, dia dikasih ke teman jika dia hanya bisa pergi paling banyak adalah 3 kali. Jika udah habis 3 kali akan selesai. Tapi saat dia sampai ke tempat ketemunya, dia langsung kaget karena orang di depan dia sangat ganteng. Ham Bwahe sedang berdiri di dalam menunggu jodoh dia datang. Tiba-tiba ada satu anak berlari lewat dan injak sepatu dia. Belum sempat marah, anak itu sudah ditabrak oleh satu mobil. Dia langsung bergegas lari ke situ untuk membantu anaknya. Tiba-tiba ada satu orang gadis lari ke situ juga. Melihat dia dengan cepat memeriksa lukanya terlebih dahulu. Setelah mengkonfirmasi hanya luka di kulit, menarik handuk di lehernya untuk menghentikan pendarahan. Adegan ini membuat Haebi, perasaan berdebar ini tidak akan pernah dia lupakan. Di saat dia masih membayangkan sosok wanita itu, orangnya sudah datang. Ini kan gadis yang tadi. Haebi tidak bisa menahan lalu langsung tersenyum. Ini adalah takdir. Saat mau pesan makanan, Haebi terus-menerus memikirkan cara untuk mengesankan. Tapi dia tidak tahu gadis di depannya dia sedang berpikir, gimana caranya untuk menghancurkan pertemuan ini. Menurut salah seorang temannya, dia harus memilih hidangan yang paling mahal. "Tolong, saya mau pesan 2 gelas bir." Restoran Eropa, tetapi pesan yang ini membuat Haebi terkejut. "Apakah kamu suka minum bir?" "Benar, jika tidak ada bir, tanganku akan terus berputar." Bir baru sampai, langsung dihabiskan dengan satu nafas. Melakukan seperti ini pasti dia tidak suka, akunya. Tanpa terduga, pria itu juga pegang botol bir lalu meminumnya. Seperti sudah bertemu dengan master. Trik kedua untuk merusak pertemuan ini adalah, pria itu adalah pangeran dari keluarga kaya. Pasti akan benci kekacauan dan kekotoran. Myung Hee membawa pria itu ke warung di pinggir jalan, bahkan sendok itu juga tidak bersih. Myung Hee langsung habiskan mangkok sayur asem, sambil mengunyah dan mengurungnya untuk pria itu jangan marah.
Tidak menyangka sepertinya Heibi makan lebih enak darinya. Makan sambil bertanya, "Apakah kamu pikir aku akan benci tempat ini, jadi baru antar aku ke sini kan?" Myung-hee kaget dan menjatuhkan makanannya. Dua trik pertama sudah tidak berhasil. Hanya sisa trik yang terakhir. Heo pergi shopping. Datang ke toko branded, Myung-hee mulai, "Maaf, aku lupa bawa dompetnya. Kamu akan bayar untukku kan?" Omong juga ini adalah pertama kali kita ketemu. Tapi pria itu tidak omong apa-apa, langsung setuju. Jika seperti itu, pasti harus ambil yang paling mahal di sini. Myung-hee melihat tas itu harga cukup buat dia makan 3 bulan. Tapi Heibi beli semua itu. Sebelum pergi dia tidak lupa beri dia sepatu baru. Myung-hee membuat dus sepatunya adalah sepatu kulit, ukuran pas sama kaki dia. Jadi Heibi sudah melihat jika sepatu Myung-hee pakai tidak muat dengan kaki dia. Jika sudah diam-diam beli sepatu untuknya, kalian ini membuat Myung-hee berdebar. Sayangnya ke depan tidak bisa bertemu dengan pria ini lagi. Endingnya, suatu hari Myung-hee sedang di jalan pulang kerja. Mereka ketemu lagi. Semua telah terungkap. Dia merasa sangat malu. Tapi Heibi tidak mau berhenti bercanda. Awalnya dia tidak mengenalinya ketika dia melihat dari belakang. Tak disangka lebih cantik dari terakhir kali mereka bertemu. Myung-hee merasa dia sedang dibikin maluin. Berbalik dan pergi. Tetapi di dompet sudah habis uangnya untuk naik bis. Heibi mengeluarkan segenggam uang di kantongnya. Dia kasih semua ke Myung-hee, berharap dia masih ingin bertemu dengannya. Myung-hee cari alasan jika dia mabuk, lalu langsung masuk ke dalam mobil. Tetapi Heibi juga ikut, berdiri di pintu dan langsung menggodanya. Mempermalukannya harus menutupi wajahnya dengan tangannya. "Besok bisa kan?" Semua orang di situ juga mengikuti. "Permisi nyonya, dia sedang bertanya kepada Anda, kamu besok bisa ketemu apa enggak?" Myung-hee hanya bisa setuju saja. Tempat kencan adalah restoran mewah. Myung-hee dari sebelumnya tidak pernah makan makanan seperti ini. Heibi memanggil melayani datang. Makanan ini harus makan kayak gimana? Peralatan makan benar-benar terlalu banyak. Yang ini untuk salad. Daging sapi bisa digunakan garpu ini. Lalu alasan jika dia tidak pernah makan. Pada saat itu, satu orang di rumah sakit dia kerja juga makan di sini. Myung-hee langsung pegang menu untuk tutupin muka dia. Bahkan melihat orang itu menghina dia sebagai rubah. Gadis itu karena kawin dengan orang kaya. Jelas orang tidak punya harga diri. Heibi bergegas pegang segelas air dan tuangkan langsung ke kepalanya. Lalu lempar uang kepadanya. "Ambil saja untuk laundry pakaiannya. Sekalian gosok mulut juga ya." Saat turun dari tangga Myung-hee, kakinya terkilir. Heibi langsung gendong dia. Kemudian dengan hati-hati perban lukanya untuknya. Dan lain kali harus bertemu lagi. Hari itu Heibi tiba-tiba datang ke rumah temannya. Sahabat bergerak saat dia melihatnya. Ini adalah 2 episode pertama dari drama Korea yang sedang tayang Young of May. Baru 2 episode tapi udah bagus seperti ini.